Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya berdialog dengan seorang pendeta. Dalam dialog ini temanya adalah ingkar atau tidak percaya kepada hukuman bagi orang yang ingkar kepada Allah dan hukuman bagi orang yang ingkar kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Nah, dalam tema itu kami berusaha untuk untuk berdialog dengan seorang pendeta. Nah, dalam video ini saya sengaja membagi dua, artinya dalam video saya di channel Hasan Madura ini saya membagi dua video. Nah, untuk video kali ini saya sedang bertanya kepada seorang pendeta, dan nanti di video berikutnya setelah ini insya Allah saya akan mengupload kembali tentang orang-orang Kristen, pendeta ini yang bertanya kepada seorang Muslim. Seperti itulah. Karena season ini ada dua season, maka saya bagi dua agar video ini tidak terlalu panjang, seperti itulah. Nah, dalam kesempatan dialog itu saya mencoba bertanya kepada seorang pendeta dengan pertanyaan yang sedemikian seperti apa ya? Ini seperti apakah di dalam ajaran kekristenan itu ada kematian kedua, seperti itu. Nah, ternyata Bapak Pendeta ini mengatakan tidak ada kematian kedua. Dan di dalam neraka atau di dalam orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus katanya tidak akan hidup kekal, seperti itu. Nah, artinya di sini posisi orang yang masuk neraka ini adalah posisi mati gitu loh. Karena kematian percuma gitu loh. Kalau orang mati dimasukkan ke dalam nerakanya orang-orang Kristen, maka saya rasa tidak akan merasakan apa-apa gitu loh. Orang mati. Karena orang yang bisa merasakan itu adalah orang hidup, seperti itu. Nah, apakah ada kematian kedua? Ternyata pendeta ini mengatakan tidak ada, tetapi faktanya di dalam Bible itu sendiri ada kematian kedua. Yuk saksikan bagaimana alurnya dialog ini antara Hasan Madura dengan pendeta Johnny Sinaga. Selamat menyaksikan. Baiklah, acara ini kita awali dengan dari pihak Kristen yaitu Bang Joni untuk mengawali open statementnya. Waktu dimulai sejak Bang Joni berbicara. Silakan Bang. Baik, terima kasih kepada yang menyelenggarakan ini, ISDN Studio. Terima kasih juga kepada kru-krunya dan kepada pimpinannya. Saya ucapkan terjadinya dialog kita ini dengan judul, tentu sudah kita ketahui temanya hukuman bagi ini ya, menurut keingkaran antara di pihak Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Kristen kepada Yesus Kristus gitu. Tentu teologi Kristen menyatakan bahwa penghakiman itu sudah diserahkan kepada Yesus, bagaimana ia berkata dunia dan surga sudah diberikan kepadanya
Gitu. Adapun awal-awal dari dosa, tentu kita ketahui dari kitab Kejadian bagaimana Adam jatuh ke dalam dosa, sehingga hilanglah kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Itu juga bisa kita lihat dalam perjanjian-perjanjian lama, bagaimana dituliskan di kitab 2 Samuel 12 ayat 10, 12 ayat 14, yang bagaimana sistem hukum tabur tuai dijalankan, yang mana dalam perjanjian lama dikatakan bagaimana penebusan dosa dengan cara ritual-ritual bakaran seperti di dalam Imamat 4 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah. Jadi ini konsekuensinya ya. Gitu. Haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercelah sebagai korban penghapusan dosa. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian lama juga tentang dosa ini sudah banyak ya dikisahkan gitu. Tentu kita kan pasti sudah melihat seperti di dalam kitab Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi karena Adam jatuh dalam dosa membuat ia terusir dari Taman Eden. Otomatis manusia sesudah zaman Adam harus mengalami kematian, dan Adam juga harus mengalami kematian. Itulah konsekuensi dosa, karena bagaimana sesudah kehidupan dunia fana ini kita mencapai kehidupan surgawi. Tentu di dalam Kristen ada jalan keselamatan. Nah, itu sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama, dan Kristen meyakini Tuhan itu sendiri. Nah, itu bisa kita lihat nanti dari berbagai dalil yang di kitab-kitab Matius, Yohanes, karena kitab Matius ini kan menceritakan pengajaran-pengajaran Yesus yang dimateraikan menjadi kitab Matius, dan tentang keilahian Yesus itu diceritakan di dalam kitab Yohanes. Itu tentu kita punya dasar-dasar tersendiri kenapa Yesus itu sebagai hakim yang agung. Nah, itu tentu kita ada dalil-dalil tersendiri gitu. Nah, jadi mungkin kita masing-masing punya teologi masing-masing ya, bagaimana kita untuk mencapai yang dijanjikan itu. Kita mengalami hidup kekal atau masuk neraka. Itu konsekuensinya dari dosa, menjalani kehidupan dunia ini. Adapun segala konsekuensi dosa, tentu kita berawal dari hukuman dan kehidupan yang kekal. Nah, itu yang tujuan kita. Hukuman yang kita jalani selama di dunia ini, tentu kita harus mencapai kehidupan kekal yang dijaminkan. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih Bang atas statementnya karena dibatasi oleh waktu. Oke, kita lanjut dengan Ustadz Hasan untuk opening statement. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasayfi annam ta'alahum waridun.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya yang dikenal adalah Hasan Madura. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ISDN Channel yang telah menyelenggarakan dialog ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua kru-kru ISDN yang sedang bertugas. Dan juga kepada seluruh partisipan di Zoom ini dan juga siapapun yang mendengar, kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Tema pada malam hari ini adalah hukuman bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ingkar kepada Yesus. Nah, berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari kitab suci Al-Quran, kita sudah pasti mengenal neraka dan surga. Itulah tempat hukuman dan kebahagiaan. Karena neraka dan surga, keduanya itu adalah ujung dari perjalanan manusia berdasarkan perbuatan di dunia ini. Neraka adalah tempat itu bagi orang-orang yang ingkar atau yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya bacakan tadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 98 tadi, yang artinya sungguh kamu orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Itulah satu bagian daripada Al-Quran. Al-Quran itu menegaskan atau menjelaskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang neraka ini sangat detail dan dengan sedetil-detilnya. Nah, alhamdulillah. Nah, kita kembali kepada ingkar kepada Yesus. Nah, alhamdulillah, jika Yesus adalah benar orang yang menerima Injil dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah Islam percaya kepada yang bernama Yesus. Jika benar-benar yang menerima Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukuman yang didapat di dalam menurut ajaran Yesus adalah bagi siapa yang tidak percaya pasti dihukum. Alhamdulillah kami sebagai orang Muslim percaya, artinya di sini bebas dari hukuman. Jika seandainya Yesus mau menghukum orang-orang Islam, seandainya, maka saya akan menuntut balik kepada Yesus, yaitu kenapa Anda tidak mengajarkan diri Anda sebagai Tuhan sehingga saya tidak tahu bahwa Anda ini Tuhan. Itulah nanti yang akan saya tanyakan balik kepada Yesus jika Yesus mau menghukum saya. Insya Allah saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Yesus tidak akan pernah menghukum orang Islam. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Umat Islam tidak boleh menambahi apapun sedikit pun ajaran yang diajarkan oleh para Rasul. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk opening statement ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua bahwa Islam tidak akan pernah dihukum oleh Yesus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada rekan-rekan, kita telah mendengarkan dari para narasumber yang open statementnya diberikan waktu 5 menit. Kemudian kita masuk kepada sesi battle pertama, ya. Dan kita di sini diberikan waktu selama 35 menit. Jadi sebelum dimulai, saya mau bertanya dengan Ustadz Hasan, kemudian dengan Bang Joni, ya kan? Satu pertanyaan. Saya putus-putus, Pak. Bagus Bang, bagus. Oh ya. Jadi di sesi battle ini satu pertanyaan. Gimana? Ya.
bagus sebenarnya kalau bertanya jawab itu. Bertanya jawab atau tiktokan aja gitu Bang Hasan. Oke, siap. Jadi Bang Joni gimana Bang Joni? Setuju tiktokan? Setuju, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Iya. Ya, silakan. Jadi TikTok nggak apa-apa, Bang? Ya, TikTok aja nggak apa-apa. Jadi untuk tiktokan dari pihak narasumber nanti kalau seandainya Bang Joni bertanya kemudian dijelaskan dengan dalam Ustaz Hasan, selama pertanyaan itu dijelaskan oleh Bang Hasan, Bang Joni dilarang untuk menyanggah atau menyelah. Gimana? Dan itu berlaku juga untuk Ustaz Hasan. Siap. Oke. Silakan Bang Joni atau Ustaz Hasan yang memulai acara sesi battle-nya. Saya rasa Bang Hasan aja duluan yang bertanya kepada saya. Oke, silakan Bang Hasan. Oke. Begini ya. Waktu dimulai. Oke, begini. Saya mau tanya nih ya. Kan bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus itu adalah dihukum seperti itu ya. Itu adalah hukum. Nah, dihukum. Nah, pertanyaannya percaya sebagai apa? Misalkan gini, percaya sebagai Tuhan. Karena di situ di ayat itu tidak dijelaskan percaya sebagai Tuhan gitu loh. Cuman kalimatnya adalah bagi yang tidak percaya Yesus itu dihukum. Alhamdulillah kami percaya gitu. Kami tidak berani menambah-nambahin gitu loh. Artinya tidak menambah-nambahin ajaran Yesus. Harus percaya sebagai Tuhan. Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus. Nah, yang saya tanyakan, di mana dijelaskan orang yang dihukum itu harus percaya Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Itulah yang saya tanyakan gitu loh. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba jawab ya. Saya mulai dulu dari Yohanes 8, karena keilahian Yesus itu kebanyakan di kitab Yohanes ya. Ini di Yohanes 8 ayat 24. Ini sebenarnya di Yohanes 8 itu urutan semua ya, gitu. Karena itu tadi, ini saya bacakan ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi di sini ada tanda kutip, akulah adalah dia, gitu. Terus di Yohanes ayat 28, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal yang sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Nah, jadi Yesus itu kan bergelar sebagai anak Allah dan anak manusia. Gitu. Nah, jadi dalam teologi Kristen seperti itu. Dan Yesus sendiri juga di dalam kitab Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 ia berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini harus satu itu yang utama itu pengakuan kepada Yesus, karena Yesus sudah berkata, akulah dia, dan kamu akan mati di dalam dosamu. Dia mungkin saya lupa di ayat yang lain itu yang menyatakan bahwa harus mengakui Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu satu kuncinya. Silakan. Ya. Nah, ini tadi Bapak mengatakan bahwa di situ adalah apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, ini alhamdulillah umat Islam percaya seperti ini, seperti yang Yesus katakan seperti itu, Pak. Contohnya gini ya, ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Nah, di sini menunjukkan bahwa Yesus ini hanyalah messenger gitu, penyampai pesan dari Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan, semua yang Bapa sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka.
ininya ibarat gini, Pak. Ibarat gini ya, saya menyampaikan pesan lewat Bapak, gitu loh. Kemudian Bapak menyampaikan kepada masyarakat. Jangan mengira aku dan Bapak ini adalah benar. Jadi aku dan utusan saya ini benar-benar satu. Jangan, Pak. Artinya Yesus di sini adalah sebagai messenger, sebagai penyampai pesan saja, Pak. Nah, jika ada orang percaya melebihi atau menambah-nambahi atau melampaui batas dari apa yang Yesus ajarkan, maka Yesus akan menyalahkan Bapak gitu. Bukan menyalahkan orang Islam, karena umat Islam sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Seperti itu, Pak. Silakan ditanggapi. Iya, terima kasih. Iya. Nah, itu dia tadi di sini kan ada tadi tanda kutip ya, akulah dia ini siapa gitu. Sementara kalau yang dimaksud tadi itu sebenarnya pengutusan enggak. Akulah dia itu coba ini ayatnya, Pak. Ayatnya akulah dia itu coba ya ini ayat ada berapa itu, Pak? Di Yohanes 8 ayat 24 dan di Yohanes 8 ayat 28. Ayat 28. Kalau bisa di-share nggak masalah, tapi tadi sudah saya bacakan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa begini, aku Pak, adalah ya, dia. Begini, Pak, yang saya pahami ketika misalkan ya ada kalimat dia, ya akulah dia, itu merujuk pada sesuatu yang kalimat yang sebelumnya. Nah, jika Bapak misalkan dia ini diartikan sembarangan, misalkan sesuai dengan dogma yang dipercayai, maka ini bisa membelot gitu loh, Pak. Untuk sebentar. Untuk semua para narasumber, kita coba korelasikan. Ya, di sini kita temanya hukuman bagi pengingkaran kepada Allah dan pengingkaran kepada Yesus Kristus. Untuk betul. Untuk Bang Joni, tolong dijelaskan Yohanes 8 tadi dikorelasikan dengan tema kita malam ini. Itu sinkronnya di mana gitu? Nah, sinkronnya seperti ini. Jadi kita harus mengakui berdasarkan kitab-kitab Injil yang tertulis, sebenarnya Injil itu Yesus itu sendiri gitu. Nah, jadi pengajaran Yesus itulah Injil ya, dari Yesus itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk kepada ketuhanan dia, keilahian dia, mungkin kita akan di sesi berikutnya. Tapi kita karena ini masalah dosa, tentu pertama kali konsekuensinya kita harus mengakui dulu Yesus. Siapa itu Yesus? Nah, Kristen mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sebagai dia Tuhan, kita harus mengakui dia sebagai hakim. Nah, itu tertulis dia sebagai hakim yang agung. Nah, yang saya tanyakan gini, Pak. Misalkan gini, Pak, saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Hukuman apa yang saya terima, gitu loh, Pak? Sudah jelas tadi di ayat tadi sudah dikatakan, jika tidak percaya dia anak manusia atau anak Allah itu ya hukumannya maut. Iya, di situ kan nggak dijelaskan percaya sebagai Tuhan. Bisa saja di situ percaya sebagai utusan gitu loh, Pak. Karena nggak dijelaskan gitu loh, Pak. Betul. Sekarang kita beranalogi logika. Seandainya dia di saat jadi manusia, dia bicara gitu sama murid-muridnya atau kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau kau nggak percaya sama aku, kamu masuk neraka. Tentu orang nggak ada yang percaya sama dia karena dilihat dia sebagai sosok manusianya gitu. Tapi di ayatnya ini sudah jelas dikatakan dia sebagai anak manusia. Kalau nggak percaya kepada anak manusia, nah, ya hukumannya kan? maut gitu. Iya begini, Pak. Kalau disebut anak manusia, berarti jelas di situ bukan Tuhan, Pak. Anak manusia gitu loh, Pak. Jadi saya sebagai orang Muslim nggak mungkin dihukum. Betul, tapi dia sebagai anak manusia itu kan kita nanti jadi larinya nanti ke konsep ketuhanannya gitu. Tapi saya memberikan jawaban ini secara teologi Kristen. Kenapa dia di ini? Kalau kita bicara tentang dia ketuhanannya, kita lain lagi nanti temanya gitu. Maaf, ini bukan ajang sirkuit ya, jangan muter-muter dulu. Yang saya tanyakan tadi ini, Pak, hukuman saya bagi yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan itu adalah maut, kan seperti itu.
Nah, gambaran-gambaran hukuman seperti apa yang saya dapatkan gitu loh Pak, maksud saya. Oh gitu. Ya gambarannya sudah jelas, itu maut itu masuk neraka, nggak ada kehidupan yang kekal. Nah seperti ini saya bacakan ya, di Matius 25 ayat 30. Nah, Dan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, jadi penghakiman terakhir Matius 25 ayat 31 sampai seterusnya bisa kita cek di situ. Nah, saya kasih contoh gini ya. Di 25 ayat 31 sampai 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua ini ya, anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat-malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, itu. Ya, Jadi artinya di konsekuensinya sini itu. ya, artinya gini Pak, ketika misalkan gini, orang manusia di dunia ini meninggal, gitu ya. Iya. Nah, apakah misalkan gini, umat Kristen ini dibangkitkan, dibangkit juga, umat Islam bangkit juga, atau semuanya manusia ini bangkit lagi, bangkit juga gitu Pak? Nah, kalau masalah itu, dalam kedatangan Yesus yang kami percayai, dalam teologi kami kepercayai, saat dia kedatangannya yang kedua, itu nanti terjadi ada sekitar 4 golongan manusia, yang percaya, yang tidak percaya, sama yang belum pernah mendengar firman dari Yesus itu. Semua itu akan dibangkitkan dan dihakimi sesuai menurut perkataan dan perbuatannya. Ya, gitu. Jadi analoginya seperti itu gitu. Jadi dia semua manusia itu dibangkitkan. Nah, nanti saya cari pelan-pelan ayatnya yang menyatakan bahwa Nah, tadi kan semua manusia dibangkitkan, artinya Bapak juga dibangkit. Bapak ini yang dialog dengan saya ini adalah bangkit juga ya nanti dari kematian. Dan semua orang yang nggak percaya Yesus juga bangkit juga gitu ya. Iya. Semua orang akan dibangkitkan. Nah, setelah proses bangkit lagi, ini dengan jasad atau dengan jasadnya atau rohnya aja, Pak? Setahu saya ini saya belum tadi sampai ke sana ya, saya belum menemukan tadi itu jasadnya, tapi setahu saya sih dari pandangan Kristen sih berikut jasadnya bangkit dari kubur, karena berdasarkan Yohanes dengar dulu berdasarkan Yohanes 5 ayat 24 sampai 25 ya, bisa saya baca sebentar ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke alam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati, nah ini ya, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Nah, jadi berarti memang bangkit dari kubur berikut jasadnya gitu. Ya, berikut. Sebenarnya Bapak ini berbeda dengan kebanyakan orang-orang Kristen, Pak ya. Begini, saya ini lagi ya. Nanti, nah setelah bangkit ini, apakah ada kematian kedua, Pak? Setelah nggak ada. Nggak ada. Karena teologi yang saya pelajari, sesudah kita masuk dibangkitkan dari antara orang mati atau dihisap yang saat itu hidup, yang saat itu dia kedatangan dia masih hidup, dihisap, nah itu diselamatkan, dan orang-orang yang sudah mati itu dibangkitkan, itu akan terjadi penghakiman. Nah, saat penghakiman itu terjadi, dipisahkanlah gandum dan ilalang, atau domba dan kambing dipisahkan. Nah, yang masuk neraka lalu itu nggak mati. Lalu untuk apa ini, Pak? Enggak, maksudnya gini. Lalu untuk apa ada kalimat kematian kekal itu, Pak? Nggak ada kematian kekal. Yang ada itu neraka kekal. Nah, kan upah dosa adalah kan maut gitu loh. Kalau upah dosa adalah maut, orang yang berdosa pun itu maut, Pak. Mati juga, Pak. Jadi apa bedanya gitu loh, Pak? Artinya itu yang dimaksud itu, kita dari keturunan Adam ini, kita harus mengalami kematian.
sampai kedatangan dia yang kedua. Sebelum Ya, kalau kedatangannya memang yang kedua seperti itu semua itu, mengalami kematian. Enggak, kalau memang seperti itu tidak usah mengaitkan dengan dosa, Pak. Gitu loh, Pak. Lah nggak Karena bisa apa? dong. Kita Karena masuk memang neraka kan kalau karena kita- dosa. Mana ada orang Memangnya masuk kalau neraka nggak berdosa nggak kan mati? dosa? Kalau nggak berdosa nggak mati, Pak. Nah sekarang saya tanya Anda, apakah manusia ini semua mengalami kematian apa enggak? Ya jelas itu manusia ini semuanya mati, tidak memandang dosa atau tidak. Segala, kalau dalam Islam gini Pak, segala sesuatu yang namanya makhluk ini, yang dimakhluk ini adalah segala sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada, ini makhluk namanya Pak. Jadi Yesus pun ini di dalam konsep Islam ini dikategorikan sebagai makhluk karena awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Surga pun ini makhluk gitu loh Pak, barang baru, barang ciptaan gitu loh. Segala sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada, ini namanya makhluk Pak, makhluk ciptaan gitu loh Pak. Nah persoalannya di sini kan ada kematian kekal, akibat dosa adalah maut. Nah apa fungsinya kalimat ini loh Pak, sebenarnya gak ada maknanya gitu loh Pak. Sebenarnya tidak ada saya baca tertulis kematian yang kekal. Enggak ada. Maksud saya gini Pak, soalnya apa? Sesuatu yang nggak berdosa aja mati gitu loh Pak. Contohnya gini, apakah sapi itu berdosa Pak? Kambing? Sekarang begini, kita topiknya kan kemanusiaan ya, bukan ke binatang. Nggak masuk. Nggak mungkin firman kitab suci ini dibaca sapi. Gitu, nggak mungkin karena kalau itu dibaca, ya. Maksudnya gini, kaitannya kan dengan mati, Pak, maut. Karena apa, binatang pun di sini mengalami mati gitu loh, maut ini Pak gitu loh. Nah pertanyaannya, kalau memang kalimat ini cocok dengan apa yang terjadi sekarang, seharusnya cocok gitu loh Pak. Berarti segala sesuatu itu punya dosa, termasuk kambing, semut dan seterusnya, pohon dan seterusnya gitu loh Pak. Karena semua mengalami kematian gitu loh Pak. Gini, saya jelasin sekali lagi ya. Teologi ya, berbicara kitab suci, berbicara firman, itu untuk manusia, bukan untuk binatang. Itu satu, ya. Kedua, binatang itu dia tidak mempunyai roh seperti kita. Ya, dia cuma punya napas kehidupan. Jadi kalau dia sudah mati, sudah dia nggak punya roh. Makanya kita nggak pernah ketemu roh binatang yang gentayangan. Tapi kalau roh manusia gentayangan, mungkin kita. Tapi ketika berbicara kematian, Pak, ini binatang pun ikut dalam kematian itu gitu loh Pak. Walaupun tidak dikategorikan berdosa gitu loh Pak. Nah, kalau binatang ini kalau di dalam Islam kan jelas Pak konsepnya Pak. Kalau di dalam Islam segala sesuatu yang terjadi bukan karena dosa, bukan karena apa Pak. Segala sesuatu yang hidup di dunia ini pasti mengalami kematian karena umurnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh Pak. Karena dunia ini fana. Karena segala sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada, itu makhluk ini akan rusak gitu loh Pak. Kecuali ini yang Allah kehendaki untuk abadi. Contohnya apa? Contohnya surga gitu loh Pak. Surga ini adalah ciptaan Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk selamanya. Karena apa? Karena surga adalah tempatnya makhluk nanti, tempatnya manusia. Nah, Tuhan tidak butuh surga, tidak berada di surga. Jika Tuhan berada di dalam surga, Pak, ya perhatikan. Jika Tuhan berada di dalam surga, maka lebih dulu surganya daripada Tuhannya, Pak. Gitu loh, Pak. Misalkan justru gini, itu. Tuhan itu, misalkan gini, sebentar Pak. Tuhan itu berada di surga, misalkan Pak ya. Oh Tuhan di surga, Tuhan yang ada di dalam surga. Berarti duluan surganya daripada Tuhannya gitu. Artinya seperti ini Pak. Manusia di bumi gitu loh. Nah duluan buminya daripada manusianya gitu loh. Artinya di sini apa yang Bapak yakini itu lebih dulu surga daripada Tuhan Bapak. Seperti itu. Nah makanya dari situ Pak, saya tidak percaya, saya pasti meyakini umat Islam tidak akan pernah dihukum oleh Yesus. Karena sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, umat Islam percaya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan.
tidak menambah-nambahi, tidak mengurang-urangi. Kalau Yesus mengaku dirinya utusan, umat Islam percaya sebagai utusan. Saya yakin umat Islam tidak akan dihukum. Jika seandainya nanti umat Islam ini dihukum, gitu loh Pak. Umat Islam ini dihukum gitu, mau dihukum lah, mau dihukum. Maka saya akan menuntut balik Yesus. Kenapa kamu dulu tidak mengajarkan saya menjadi Tuhan gitu? Kenapa? Kalau kamu tidak mengajarkan, maka kamu sendiri yang dihukum. Saya berani berkata seperti itu karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu, gitu loh Pak. Maka saya berani membantah nanti seperti itu. Baik, Silakan. saya jawab ya. Saya jawab. Saya berbicara teologi kami, Kristen. Nah, apabila ada saudara-saudara Muslim yang tidak percaya, itu silakan. Tapi pendapat kami seperti itu, ya, seperti yang saya sudah jabarkan tadi ayat-ayatnya tadi ya. Nah, itu berdasarkan pedomannya, itu. Nah, seperti tadi masalah bilang kematian tadi, kami memahami kematian itu karena kita diusir dari Taman Eden, makanya kita mengalami kematian. Seandainya kita tidak diusir dari Taman Eden, tentu kita tidak akan mengalami kematian. Karena Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu bukan untuk mati. Dan bukan untuk disiksa di hidup jangan gitu, Pak. gitu. Dalam Kejadian itu kalau nggak salah, umur Adam sebelum diusir, sebelum melanggar, sebelum ketika menciptakan itu umur Adam sudah ditentukan, Pak. Kalau Bapak belajar tentang penciptaan Adam, di situ dijelaskan umurnya sudah ditentukan, itu gitu loh Pak. Jangan Sekarang menyalahkan gini, Adam dengan dosa Bapak. Sekarang gini Umurnya Adam bahasan. ketika Adam diciptakan, umurnya itu sudah ditentukan oleh Tuhan, Pak. Bahwa Adam Iya, taruhlah ditentukan sama mati, Tuhan. gitu, Pak. Nah, Kalau taruhlah ditentukan sama Tuhan, itu kan dari versi pihak Muslim, pihak Islam. Kalau di Kristen tidak seperti itu. Dari kitab Kejadian, Coba saya tunggu di mana itu ayatnya dikatakan umur Adam sudah ditentukan. Yang tahu tadi kitab Kejadian bahwa umur Adam itu ditentukan. Soalnya saya agak lupa ayatnya. Kejadian berapa itu tentang penciptaan Adam dan umur Adam itu ditentukan Tuhan gitu. Kejadian 1 ada yang tahu. coba dicek dari Kejadian 1 ayat 26, coba dicek di mana dikatakan di situ umur Adam sudah ditentukan. Bisa sekarang dulu. Itu umur Adam ditentukan itu. Bang Arman mungkin tahu. Oke. Ayat berapa Bang? Ayat berapa? Kejadian tentang penciptaan Adam umurnya ditentukan gitu loh. Saya lupa ayatnya berapa gitu. Ini Setahu yang saya, mana saya belum menemukan itu. Kejadian 3. Kejadian Coba tolong di-share. Saya belum pernah membaca soalnya. Iya Bang. Iya Pak. Kejadiannya Pak, ayat Bang. Enggak ya. Yang jelasnya Kejadian 3. Silakan di-share. Kejadian 3 ya. Kejadian 3 ya. Kejadian 3 ayat. Coba di-share. Akhir berapa Saya ya? pernah baca, cuman ayatnya itu lupa berapa. Alhamdulillah Ada ada itu di Kejadian itu aja. Kejadian 3. Jauh-jauh itu Kejadian 1 sampai 3. Oh iya. Coba di-share. Bentar. Tolong timer di stop Ini ya. dulu. Timer, tolong di stop dulu. Timer. Bentar jaringanku nih Bang. Iya. Saya nggak bisa buka handphone saya lagi nih. Nggak bisa screen nih. Udah gini aja, sudah itu yang nanti menjadi PR ya, Kejadian 3. Sekarang lanjutkan tadi Bapak siapa namanya ini? Bapak Joni ya? Joni Sinaga. Oh ya, Bapak Pendeta Joni Sinaga. Begini, Bukan Bapak pendeta, saya tadi biasa aja. Enggak, Iya, ya. Bapak tadi mengatakan tidak ada kematian kedua gitu ya? Nggak ada. Berarti Bapak ini sebenarnya belum begitu membaca Bible Bapak gitu. Alasannya?
Karena di situ saya pernah baca di dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu lah, di dalam Wahyu pasal 20 nomor yang mulai dari ayat 13, mulai dari nomor Wahyu 20 pasal 20 nomor 13 sampai 14, di situ disebutkan itu adalah ada kematian kedua gitu loh, Pak. Dan tidak ada kebangkitan lagi, Pak. Artinya gini, Pak. Misalkan orang yang dimasukkan ke dalam neraka, misalkan gitulah, anggaplah neraka orang Kristen. Itu dalam posisi mati gitu loh, Pak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya di 20 ayat 11 sampai 15 itu dianggap mati. Mati itu kan gini, dicampakkan ke neraka nih. Sebentar. Enggak, dengar dulu. Ini kan dicampak. Dengar dulu, ini kan dicampakkan ke neraka nih, manusia-manusia yang berdosa dicampakkan ke neraka. Sementara neraka itu disebut kekal dan abadi. Jadi orang yang sudah masuk itu ke dalam itu kekal dan abadi. Itu dianggap mati, udah nggak bakal bisa hidup lagi ke dunia atau ke surga. Itu maksudnya. Kalau enggak, begini, sebentar. Kalau dihubungkan dengan neraka ini penguasa kegelapan adalah iblis, kan begitu, Pak? Ya. Artinya yang berkuasa di penguasa kegelapan ini adalah iblis. Penguasanya iblis. Gitu loh, Pak. Ya, benar enggak? Enggak mungkin. Kalau Ini saya bacakan yang di Matius 25 ayat 41. Saya bacakan ya. Jadi sebagai jawabannya. Dan ia akan berkata juga di Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu udah fix. Ya, kan apinya yang dikekal di situ, Pak. Bukan di situ kan tidak menceritakan manusianya. Enggak, begini, Pak. Posisi manusianya tidak diceritakan di situ, Pak. Apinya yang kekal gitu, Pak. Betul. Nah, betul, nggak diceritakan di ayat itu, nggak diceritakan tentang manusianya. Iya, makanya tapi, itu kalau tadi Bapak bilang masalah iblis tadi. Tadi kan Bapak bilang kan masalah iblis dari penguasa neraka kegelapan. Iya. Nah, saya jawab pakai ayat itu, kan kita bicara iblis tadi. Iblis dan malaikat-malaikatnya dikasih tempat di api yang kekal. Iya, memang artinya di situ yang berkuasa di kuasa kegelapan itu adalah iblis gitu loh, Pak. Buktinya gini, Pak. Kalau dari Bapak tadi menyebut dari Adam ya, saya runut sampai ke Yesus. Buktinya gini, Pak. Buktinya ketika Adam berdosa, Tuhan yang Bapak sembah ini tidak mampu mengampuni, tetapi harus menebus gitu, Pak. Menebusnya kepada dunia kegelapan karena dosa ini disandra oleh iblis gitu loh, Pak. Nah, justru itu Yesusnya datang, dia turun ke dunia orang mati. Nah, Yesus sebagai tumbal di sini berarti, Pak. Bukan tumbal, karena nggak ada manusia yang sanggup seperti dia gitu mengalahkan iblis. Sekarang saya tanya, ada nggak nabi yang bisa mengalahkan iblis? Loh, kalau iblis itu sebenarnya tidak mengganggu apa-apa, cuman menggoda, Pak. Semua tergantung itu kan versi Anda, versi kami kan iblis itu dari malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu iblis bagi kami. Jadi malaikat yang jatuh dalam dosa itulah menjadi iblis. Nah, iblis ini lebih berkuasa gitu. Kan di kitab Kejadian sudah dikasih tahu itu. Di kitab Kejadian kan sudah dikasih tahu kehebatan umat Islam bahwa iblis ini tidak sanggup berbuat apa-apa. Iblis itu cuma bisanya menggoda. Manusia itu mau ikut teman enggak gitu loh. Nah, itu di versi Anda seperti itu. Tapi yang jelas nggak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis. Kalau menurut versi Anda, kalau dalam Islam baca gini, Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu. Iblis sudah lari terbirit-birit, Pak, gitu loh. Kalau masalah bicara iblis, tadi sudah dikasih tahu di ayat 25, di Matius 25 ayat 41 sudah tempatnya iblis itu adalah api
yang kekal. Dalam teologi kami, ya, yang mengalahkan iblis itu tidak ada kecuali Dia, Tuhan itu sendiri. Makanya Dia tapi faktanya Pak, begini Pak, misalkan gini, iblis ini minta tebusan darah, misalkan gitu Pak. Kemudian Tuhan memberikan darah anaknya. Menurut Bapak ini dapat mengalahkan atau kalah gitu loh Pak? Nih saya kasih analogi ya, analogi. Ya siap. Seandainya, silakan. seandainya saya kasih analogi, seandainya ada iblis sekarang ya, saya tantang iblisnya, hei iblis, kamu bisa mati nggak? Sama hidup kembali? Nggak bakal ada iblis yang berani. Tapi faktanya adalah Tuhan Bapak yang dimatiin gitu. Begini, untuk Pak, mengalahkan si iblis tadi, karena gini, ini Tuhan, dia berperang dengan iblis, ya kan? Karena iblis itu kan asalnya dari surga awalnya. Dalam kekristenan, iblis itu awalnya dari surga, dia malaikat ciptaannya. Ya. Analogi Bapak gitu. saya terima, gini Pak. Analogi Bapak saya terima. Misalkan gini ya, misalkan anggaplah gini, si A ini iblis, si B ini yang mau yang mau nebus gitu ya. Nah, si iblis ini mengatakan begini, Pak. Si iblis ini, saya minta tebusan darah gitu loh. Kemudian si A mengatakan, kamu bisa nggak mati bangkit kembali. Seperti itu misalkan, Pak. Tapi faktanya yang mati malah orang yang mengatakan seperti itu. Iblisnya nggak pernah dimatiin gitu loh, Pak. Nah, itu malah dia, makanya tadi saya bilang. Enggak, sebentar. Malah yang diambil darahnya itu malah Tuhannya gitu loh, Pak. Nah, justru itu. Iblis belum berani membuktikan dia bisa mati, dia bisa hidup. Tuhan bisa, manusia nggak bakal bisa mengalahkan iblis, dia mati Tuhan, untuk hidup lagi, nggak bisa. Lah, Pak, kalau Tuhan pernah mati, kalau saya loh Pak, saya pribadi tidak akan pernah menganggap dia itu Tuhan, Pak. Walaupun jangankan 3 hari, Pak ya, 1 detik aja mati, saya gak akan pernah menuhankan dia, Pak. Sekarang saya tanya, Tuhan yang kami sembah itu bangkit apa enggak dari kematian? Masalah bangkit itu banyak, Pak. Contohnya ya gini ya, misalkan gini, ada film legenda, Pak, misalkan gini ya, Mak Lampir itu 300-an tahun mati bangkit kembali, Pak. Itu asumsi yang nggak nyata. Itu asumsi yang nggak nyata. Yang sudah jelas nyata, Yesus itu membuktikan bahwa dia bisa bangkit dan bisa terangkat ke surga. Nggak ada yang lain-lain itu seperti itu. Coba dites dah. Kita jangan bicara tentang film. Ya enggak, intinya kan gini Pak, Bapak ini membaca, saya juga membaca, seperti itu Pak. Artinya gini Pak, saya membaca legenda gitu loh, Bapak membaca Bible, kan sama-sama membaca, artinya tidak melihat langsung gitu loh Pak. Sama-sama membaca gitu loh Pak. Betul, tapi legenda yang Bapak ceritakan tidak pernah ada yang terjadi di muka bumi, sementara legenda Yesus itu pernah ada dan dituliskan saksi-saksinya ada. Bahkan yang dia melihat misalkan gini, berangkat ke surga itu ada tertulis gitu. Ya, ginilah, seandainya Yesus itu karena bangkit Bapak anggap Tuhan gitu ya. Seandainya adalah yang lebih hebat daripada Yesus, apakah Bapak mau nyembah mereka? Gak masalah kalau bisa Anda tunjukkan. Sekarang Anda bisa Anda tunjukkan nggak siapa seperti Yesus bisa bangkit terangkat ke surga, ada saksi-saksinya? Ayo. Kalau Bapak bisa tunjuk sama saya sembah. Ayo. Ini yang seru nih. Untuk timer di-stopkan dulu untuk timer. Bagus, di-stopkan dulu. Ya, kita ini perdebatan yang sangat panas ya. Tapi kalau menurut Dika nih, ini sudah agak melenceng dari topik. Ya kan? Kita membicarakan masalah pengikut atau umat atau hamba, bukan kepada Sang Pencipta. Siap. Ya, kita kembalikan lagi ke topik. Bang Joni bisa memahami kan maksud Dika kan? Saya kan hanya menjawab. Iya. Di sini temanya pengingkaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengikutnya yang menyimpang dari ajarannya, ya kan? Seperti Islam taat, kemudian Kristen tidak taat. Oke. Sekarang gini aja. Sekarang ini tampilkan Wahyu 20, Wahyu pasal 20 gitu loh, Pak.
mulai nomor 13 sampai 14. Oke. Tolong Nang dibuka di screen Nang. Wahyu berapa? Wahyu 20. Pasal 13 pasal 20 nomor 13 sampai 14. Wahyu 11, Wahyu 11 sampai 15 biar klop. Ya, oke. Silakan. Ya. Betul. Dari 11 sampai 15 biar itu. Karena Kekristenan ini apa sih namanya? Nggak bisa satu ayat dasarnya gitu. Iya. Tapi tak apa. Kalau di dalam Islam, Iya. oh ya, saya sudah. Ya, Bang Joni, biarkan dulu kita penuhi permintaan dari Ustadz Hasan ya. Gak apa, nanti baru kita rujuk lagi kepada Wahyu 11 ya. Silakan. Yuk. Silakan lanjut Ustadz Hasan. Di sini Pak, ya silakan, intinya gini Pak. Coba Bapak baca yang ke berapa ini? 14 ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini maut Pak, sudah Pak. Mati. Kamer, Pak Agus. Ya, lanjut Bang. Lanjut Ustadz. Itulah kematian yang kedua. Paham nggak Bapak? Paham. Katanya Bapak tadi mengatakan tidak ada kematian kedua. Padahal di sini tertulis kematian kedua dan nggak bangkit lagi nih Pak. Itu maksudnya kematian kedua itu sekarang kan saya bilang tadi api neraka itu kan menurut pandangan Kristen kan kekal ya. Kekal itu abadi. Jadi kalau orang yang sudah dicampakkan ke dalam itu dia akan dibakar selama-lamanya gitu. Itu mati itu dalam arti kata dia nggak bisa hidup lagi dan nggak bisa hidup kan sekarang kehidupan di surga kan. Kalau kehidupan di surga itu kan kekal. Kalau dia nggak bisa hidup di surga dalam keadaan kekal itu namanya mati. Jadi dia nggak mati. Bapak ini kan menafsirkan. Saya tidak berani menafsirkan. Saya cuma membaca sesuai teks gitu Pak. Betul. Jangan ditafsirkan Pak. Lah, ini artinya jangan Bapak ini menggiring opini kepada sebuah dogma gitu loh Pak. Jangan. Sesuai paham saya. aja gitu loh Pak. Memang secara tekstual dikatakan itu kematian yang kedua. Sekarang kalau orang yang sudah masuk ke neraka itu kan dia nggak bisa hidup kekal lagi. Itu maksudnya kematiannya. Jangan mati Pak. Mati dalam arti kata gini. Yang terbakar itu roh itu sifatnya kekal. Jadi rohnya itu udah dibakar terus sampai, tapi roh itu kan hidup terus dia, nggak mati. Yang mati itu jasad, gitu ya. Tapi rohnya itu dibakar karena malaikat sama iblis itu kan roh. Bagaimana dia mengalami kematian? Iya. Sementara roh itu tidak akan mati. Sifat roh itu enggak, yang dibakar itu roh apa jasad gitu loh Pak. Jasad dilempar tapi jasad itu habis, yang ada itu tinggal rohnya. Disinilah Pak. Di sini kalau yang dibakar itu jasad, sementara yang di situ adalah kematian kedua, artinya di sini rohnya sudah terpisah dari jasad. Nah, yang disebut dengan kematian itu Pak, karena roh berpisah dari jasad gitu loh. Artinya walaupun dilemparkan ke dalam api neraka, ini gak kerasa apa-apa, orang mati gitu loh Pak. Nah, sekarang saya tanya Anda, malaikat iblis itu roh apa jasad? Malaikat atau iblis itu roh apa jasad? Kak, menurut Bapak gimana itu? Malaikat sudah jelas roh. Iblis itu roh juga, roh kegelapan. Bagaimana dibakar roh itu? Disitulah bedanya. Perbedaannya di situ, Pak. Perbedaannya di situ. Kalau di dalam Islam, malaikat itu tidak ada dari iblis. Kalau iblis, itu ya iblis gitu loh, Pak. Malaikat ya malaikat gitu loh, Pak. Nah, itu dia. Tidak ada malaikat itu kadang-kadang. Nah, kalau misalkan iblis, malaikat ini kadang-kadang bisa. 20 detik. Kalau malaikat ini bisa iblis, bisa ini berbahaya gitu loh Pak. Jangan-jangan yang datang kepada tokoh-tokoh di dalam Bible itu iblis juga yang disebut malaikat. Oh, ini itu berbahaya, beda. Pak, gitu. Kan ada malaikat terang, ada malaikat kegelapan. Nah, malaikat kegelapan ini
iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang loh, Pak. Iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Hati-hati. Oke, terima kasih. Nggak bisa. Kata siapa bisa gitu? Nggak ada dalilnya. Ada. Nggak ada dalilnya. Bang Joni, Ada dalilnya. Pak Ustadz. Nanti tunjukin deh. Ya. Oke, pertandingan yang sangat seru. Sangat seru nih. Makin lama makin seru. Iya, ini karena keterbatasan waktu ya. Nanti kita masuk ke sesi battle keduanya di sesi keempat ya. Jadi kita masuk sekarang nih sesi evaluasi. Jadi untuk kedua narasumber bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Masing-masing kita beri waktu selama 5 menit. Kita mulai dari Bang Joni untuk evaluasinya. Silakan Bang. Nah, kalau konsep kami itu seperti itu ya. Karena awalnya itu adalah dosa, ya. Tentu manusia itu harus diselamatkan biar tidak jatuh dalam dosa. Wah, apa gunanya? Gitu. Bentar Bang. Tuhan, Temer. Pak Agus. Oke, Bang, lanjut Bang. Nah, jadi dalam konsep kekristenan, karena sudah jelas dari kitab Perjanjian Lama dikatakan manusia jatuh dalam dosa dimulai dari Adam, hilanglah kemuliaan Allah dan manusia tidak bisa melihat Allah, ya. Nah, itu dan diusir dari Taman Eden. Pada dasarnya penciptaan manusia, Tuhan itu menciptakan semua itu baik. Dia tidak menyangka ada iblis yang menggoda manusia sehingga menyebabkan manusia itu tergoda dan jatuh ke dalam dosa, ya. Sehingga dia mengetahui baik dan jahat. Nah, itu udah jelas ya di kitab Kejadian ya. Nah, gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, karena hilang kemuliaan Allah itu manusia itu tidak bisa dekat lagi sama Tuhan dan tidak bisa melihat Tuhannya. Nah, bagaimana agar manusia itu bisa melihat Tuhannya yang diciptakan dia pada awalnya itu baik? Makanya dijanjikannya lah sorga. Tapi bagaimana untuk mendapatkan sorga itu? Tentu melalui konsep keselamatan. Makanya di dalam ayat-ayat Alkitab itu tentang neraka itu sedikit ayatnya, tapi yang banyak itu 90% di kitab Injil tentang keselamatan. Tapi di dalam perjanjian baru keselamatan itu adalah keselamatan untuk bangsa Israel secara harafiah, secara fisik, nyata, dunia nyata. Tapi secara Injil sekarang keselamatan itu secara rohani. Bedanya di situ. Nah, gitu. Jadi konsep-konsep seperti inilah yang di dalam kekristenan itu. Nah, untuk keselamatan itu percaya Yesus tadi, gitu. Kalau tidak percaya Yesus tadi bahwa ia adalah dia seperti ego emi, ya, yang dikatakan Yesus, berarti semuanya dipisahkan dari domba dan kambing, gitu. Makanya ya domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri masuk neraka, yang sebelah kanan masuk surga. Itu artinya, karena kalau enggak, makanya ada penghakiman yang terakhir kan. Penghakiman terakhir itu apa? Anak manusia itu datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikatnya sama dengan dia, yang bersemayam di atas tata kemuliaannya. Tata kemuliaannya itu tentu surga, gitu. Dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, memisahkannya seperti gembala dan kambing, gitu. Itu udah jelas ya konsep kekristenannya. Ini waktu saya sendiri apa ini 2 menit? 2 menit lagi. Ya, lanjut Bang. Nah, jadi untuk memahaminya itu tentu perlu iman juga ya, iman. Nah, itulah gunanya kami harus percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahwa Tuhan itu sendiri yang datang menyelamatkan, dan di akhir cerita dia Roh Kudus itulah yang mendiamin para umat jemaatnya, gitu, yang percaya kepada Yesus seperti yang dijanjikan Yesus itu sendiri, gitu. Barang siapa percaya kepadaku akan beroleh yang hidup yang kekal. Bagaimana kita percaya Yesus tapi kita tidak mengimanin seperti yang diperintahkan Yesus, gitu? Nggak bakal kita masuk dalam kerajaan surga. Itu dasar-dasar kekristenan, gitu ya, untuk mempercayai. Nah, tentu pasti di sini ada pro kontra, karena dia sebagai manusia, apa iya dia bisa menyelamatkan? Nah, gitu. Sekarang kita beranalogi seperti ini. Jika Yesus adalah hakim yang adil atau hakim yang agung yang tertulis dalam Bible, apa mungkin manusia menyelamatkan manusia? Kan gitu.
Berarti dia karena keilahiannya lah, makanya dia diberi otoritas untuk menyelamatkan manusia tadi. Nah, sebentar ya, nggak apa-apa, waktu berjalan saya cari lagi itu ayatnya yang mana ya, untuk menuju. Ini saya bacakan. Yohanes 5 ayat 29 sampai 30. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, nanti kita bersoal lagi masalah mengutus aku itu keilahiannya. Tapi yang sudah jelas di ayat ini sudah dikatakan itu untuk Yesus semua, bahwa Yesus itu adalah hakim. Kan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti Yesus sudah mengaku dia sebagai hakim gitu. Yesus sudah mengaku di sini sebagai hakim. Nah, gitu. Makanya keselamatan itu bagi Kristen itu hanya ada di dalam nama Yesus. Contoh gini, di Yohanes 11, ini perkataan Yesus langsung ya, ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini," gitu. Nah, jadi Yesus sudah menyatakan seperti ini gitu. Kita mengimaninya gitu. Bang Naga, karena waktunya sudah habis, dimohon dimaafkan karena penjelasannya mungkin panjang ya. Cuma kita terhalang oleh waktu ya. Untuk berikutnya dari Ustadz Hasan, dipersilakan. Bang Hasan, Ustadz. Kurang sinyal. Ustadz Hasan. Halo, kedengaran? Ya, kedengaran. Lanjut Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Sebenarnya di sini ini apa ya, dialog gitu, bukan ajang sirkus gitu lah ya. Artinya harus jungkir balik dan muter-muter gitu ya. Tidak perlu sebenarnya ya. Kalau di dalam Al-Quran itu sangat jelas sekali digambarkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 98 itu sudah jelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasaba jahannam. Jahannama antum laha waridun, seperti itu. Sungguh kamu orang yang ingkar kepada Allah atau orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ini adalah sebuah di dalam Islam sebuah kejelasan, bahkan di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran itu sangat banyak tentang gambaran neraka, bahwa manusia itu adalah hidup di dalam neraka, seperti itu. Jadi orang yang punya rasa ini ketika hidup gitu loh. Nah, orang yang mati ini sudah tidak punya rasa lagi. Nah, anehnya di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang di dalam Wahyu pasal 20 nomor 14 itu dikatakan di situ maut dilempar ke dalam api neraka. Nah, ini artinya posisi maut ini yang dilempar gitu loh. Nah, di sini ini disebut kematian kedua. Sedangkan Bapak tadi tidak percaya bahwa kematian itu ada kedua kematian. Padahal di dalam Bibelnya sendiri disebutkan ada kematian kedua yang tidak pernah bangkit kembali. Seperti itu. Nah, di sini juga di dalam banyak sekali ya gambaran-gambaran di dalam Al-Qur'an bahwa manusia tidak seperti di surat Al-An'am ayat yang ke-27 itu bagaimana penyesalan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jadi ketika dihadapkan kepada Allah, ini sudah menyesali. Seandainya kami bisa kembali ke dunia ini, maka saya akan menjadi orang mukmin, akan menjadi orang yang percaya kepada Allah. Tapi sayang, di sini sudah terlambat, gitu loh.
Artinya Allah memberikan pemikiran kepada manusia agar supaya jangan terlambat di dunia ini. Diberi pikiran agar supaya mengetahui bahwa yang benar dan yang salah. Jangan terlalu ego. Karena prinsipnya di dalam orang itu menerima, orang itu menolak Al-Quran itu diantaranya itu hanyalah karena ego, karena gengsi, belum mempelajari ayat-ayat Allah sudah berani menolak. Seperti itulah yang menyebabkan mereka selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran betapa ngerinya neraka, betapa dahsyatnya neraka, betapa orang-orang ini tidak mampu, tidak bisa hidup. Kalau di dunia ini ya, misalkan gini ya, orang itu ditombak, meninggal, sudah gak merasa apa-apa. Tapi beda nanti ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah masuk ke dalam nerakanya yang digambarkan di dalam Al-Quran, maka orang itu tidak akan pernah mati. Disiksa terus selama-lamanya. Untuk itulah saya mohon kepada sahabat-sahabat sekalian yang mendengar di sini, pikirkan mulai saat ini agar tidak ada penyesalan nanti setelah kematian. Jadi gunakan otak kita, gunakan pikiran kita untuk membandingkan mana yang benar, mana yang salah. Itulah fungsi akal, gitu. Agar supaya membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan condong pada sebuah dogma yang dimana dogma itu ternyata bukan dari Tuhan, gitu. Jadi alhamdulillah saya dilahirkan sebagai seorang muslim. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat bersyukur gitu. Sangat bersyukur karena apa? Karena seandainya saya meninggal, ternyata Yesus mau menghukum saya bisa membantah Yesus. Yesus, saya sudah percaya kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda ajarkan. Jangan salahkan saya kalau saya tidak menganggap Anda Tuhan, karena Anda tidak pernah menganggap dirimu sebagai Tuhan. Itulah jawaban saya. Saya sudah mengkonsep jawaban ini sejak saat ini. Karena untuk berdebat dengan Yesus nanti di akhirat seperti itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi jangan macam-macam kalau di dalam Islam. Kalau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan menjadi kayu bakar di dalam api neraka. Allah sudah menjelaskan barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab suci Al-Quran, maka dia menjadi penghuni neraka. Seperti itulah. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz Hasan. Ya. Kita masuk ke dalam sesi battle kedua. Nah, begitulah hasil dialog antara Hasan Madura dengan seorang pendeta Dodi Sinaga. Nah, itulah hasil daripada session pertama. Mungkin insya Allah saya akan upload kembali session selanjutnya. Karena video ini terlalu panjang, maka saya bagi dua. Seperti itulah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ambil yang baik dan tinggalkan yang tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.